Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah, ya Ali, yang saya hormati para sepuh, para kiai, para ustaz, wabil khusus guru kita tercinta Buya Yahya, yang semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal. Bapakku beserta perangkatnya, wabil khusus Bapak Kang Wandi beserta keluarga, yang semoga dengan barokah maulid ini keluarga beliau jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu dalam ridhonya, dalam cintanya, dalam bimbingannya. Allahumma amin ya rabbal. Bapak Ibu yang semoga Allah selalu mengistiqomahkan kita bareng orang ginau ngaji ngurip-ngurip agama Gusti. Sehat Bu, sehat Bu. Ketika ditanya sehat, jawabnya alhamdulillah. Ini nikmat besar dari Allah. Allah menggerakkan mata hati kita duduk di tempat yang mulia ini, memperingati maulid ini adalah nikmat dari Allah subhanahu. Syukuri alhamdulillah. Tidak semua orang digerakkan hatinya mau memperingati maulid, apalagi jam segini enak jalan-jalan atau enak muludan. Bohong Bu, setiap pengajian Ustadz tak ingetin ini, enak jalan-jalan atau enak muludan. Bohong. Enak jalan-jalan atau enak ngaji? Ngaji sambil jalan, lebih enak gitu. Alhamdulillah. Hawa nafsu mengatakan enak jalan-jalan, tapi iman mengatakan enak ngaji. Kenapa? Ini majlis mulia, majlisnya Rasulullah, bukan cuma manusia yang hadir, para malaikat juga hadir. Kita butuh doanya para malaikat. Makanya setiap ngaji Ustadz ingetin dimanapun tentang ini. Bahkan disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali Ibu, mengingatkan dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah, wa in kanat niyatuka, kalau memang niatmu wa qasduka dan tujuanmu bainaka wa bainallah ta'ala, antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, min talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, duna mujarrad riwayat, bukan sekedar mencari riwayat. Fa'abshir, maka berilah kabar gembira, fa innal malaika, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Kata Al-Imam Al-Ghazali Ibu, kalau memang niatmu dan tujuanmu antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu adalah al-hidayah, ingin memperoleh hidayah sing Gusti, bukan cuma sekedar mencari riwayat. Berilah kabar gembira, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya apabila kau berjalan. Maksudnya para malaikat ridho. Kita didoakan oleh malaikat, semoga dengan barokah maulid ini yang istrinya cerewet tambah, Masya Allah, tambah cerewet, tambah baik, amin.
Yang suaminya bandel siling keluyuran barokah maulid tambah, masa tambah bandel ibu, tambah soleh, amin. Yang banyak utang dengan barokah maulid cepat bayar. Kalau ibunya nggak mau bayar utang, kalau nggak mau bayar utangnya nggak selesai. Di sini ada nggak yang punya utang? Nggak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah. Jadi ingat, ini didoakan oleh malaikat. Makanya yang pertama syukuri alhamdulillah, syukuri alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, ibu sekarang memperingati maulid, saya kukuhkan, saya mau nanya dulu, hukum memperingati maulid hukumnya? Keter jawabannya, bu, jawab yang kompak. Hukum memperingati maulid hukumnya kenapa? Karena makna dari peringatan maulid bergembira dengan rahmat Allah. Tadi disampaikan oleh Al-Habib Novel Al-Atas Buya, bergembira dengan rahmat Gusti. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah Muhammad kepada mereka agar mereka bergembira dengan rahmat Allah. Ketika kita diberikan rahmat oleh Allah, diperintahkan oleh Allah bergembira untuk rahmati Gusti. Contoh, ibu punya anak menikah, rahmat sing Gusti, biasanya bergembira ngadakan walimah syukuran, alhamdulillah. Ibu habis sakit kemudian sembuh, habis sakit sembuh, rahmat sing Gusti, biasanya ibu-ibu syukuran, bikin tumpeng yang gede, ayamnya yang gede, kasihkan buat oh, mantap, alhamdulillah, alhamdulillah. Kasihkan buat ustadznya pengen tumpeng, bukan maksudnya Pak Ustadz ini bikin tumpeng ayamnya gede, saya habis sembuh dari sakit, doakan semoga dengan didoakan ini, dengan tawasul amal soleh, tawasul dengan sodako, semoga umur saya tambah berkah, amin. Habis didoain ustadz dibagikan, bukan buat ustadz semua, cuma punten yang bagikan tumpengnya harus hati-hati. Orang yang amanah ada di kampung saya, Bu ya, bagi tumpeng, mohon maaf, pahanya ayam ditutupin sama daun ngaku. Alhamdulillah, bilangnya sudah habis. Ya Allah ya Rabbana. Ada nggak ibu-ibu yang seperti itu? Nggak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bergembira dengan rahmat Allah, ini perintah Allah. Sedangkan kanjeng Nabi rahmat di atas rahmat. Kita kenal Allah melalui kanjeng Nabi, kita tahu mana yang halal, mana yang haram berkat kanjeng Nabi. Makanya umat Islam wajib memperingati maulid kelahiran kanjeng Nabi. Yang punya kambing nyembelih, Kang Wandi sudah nyembelih kambing belum? Sudah, alhamdulillah. Pak Haji nyembelih kambing, insya. Nggak punya kambing nyembelih udah nyembelih ayam belum? Alhamdulillah. Nggak punya ayam nyembelih telur bikin nasi kuning, telur ayamnya disembelih, dicampur sama terigu biar dapatnya banyak, disisir-sisir. Alhamdulillah. Kayak di pesantren gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, insya. Jadi bergembira dengan rahmat Allah hukumnya wajib, dengan sesuatu yang disyariatkan oleh agama. Jangan hiraukan ibu, kalau ada orang yang anti maulid, yang larang peringatan kanjeng Nabi, kelahiran kanjeng Nabi, ini tanda orang munafik di akhir zaman. Levelnya Islam tapi gaya bukan orang Islam. Kenapa kita tidak senang dengan kegembiraan dengan Rasulullah?
Ini ada kemunafikan dalam hati kita. Makanya ibu hari ini memperingati maulid hukumnya wajib. Bahkan saya suarakan peringatan maulid ini harus lebih meriah daripada tahun baru Masehi. Kemarin tahun baru Masehi, ya Allah Gusti, saya mau nanya pas berkaitan dengan tahun baru Masehi kemarin baru selesai. Saya mau nanya, mengukuhkan hukum dulu. Saya mau nanya, Ibu Ustadz mau nanya, hukum memperingati tahun baru Masehi hukumnya? Kayak terjawabnya, soalnya ibunya ikut muter-muter. Alhamdulillah. Bu, jawab yang kompak. Hukum memperingati tahun baru Masehi hukumnya haram. Nenek satu yang ngomong. Alhamdulillah. Kenapa Ustadz bilang haram? Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengukuhkan tahun baru Islam 1 Muharram dalam rangka berbeda dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani. Islam sama Kristen beda. Saya mau nanya, Islam sama Kristen sama atau beda? Beda. Tapi dengan perbedaan tidak harus perang. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sekarang ada ustadz nyatakan semua agama benar, semua agama masuk surga. Ini ustadz ngaco, ustadz liberal. Islam sama Kristen beda. Contoh, dalam Islam Nabiullah Isa dianggap sebagai utusan. Mohon maaf, saya ngomong sama orang Islam urusan keyakinan, bukan sama non muslim. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan anak. Beda nggak? Beda nggak? Orang Kristen mengatakan wafatnya Isa Al-Masih dalam Islam bukan wafat. Nabiullah Isa diangkat ke langit, nanti turun ke bumi pada waktu hari kiamat. Bukan wafatnya Isa Al-Masih. Beda. Islam sama Kristen beda. Tapi ingat, dengan perbedaan tidak harus perang. Masing-masing lakum dinukum waliyadin. Paham Bu? Makanya peringatan tahun baru Masehi kita harus beda. Hijriyah dengan Masehi harus beda. Makanya berbeda dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Mohon maaf ibu, jangan ikut-ikutan. Cuma anehnya kaum muslimin muslimat pada ikut-ikutan peringatan tahun baru Masehi. Yang lebih aneh, nenek-nenek ikutan naik motor muter-muter nunggu sampai jam 12 malam. Sudah jam 12 malam niup trompet, Ada nggak nenek-nenek di sini? Nggak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah. Kalau ada Ustadz doain, semoga nenek-nenek yang niup trompet giginya ompong, amin. Ibunya nggak bilang amin. Bu, ibu tidak boleh. Kenapa seperti ini? Karena ibu kaum muslimin lebih seneng nonton TV. Sedangkan media televisi bukan miliknya orang Islam. Tanpa disadari ibu dicekoki di TV, rame tahun baruan, nenek-nenek ikutan. Naudzubillah min. Di TV rame hari Valentine, hari kasih. Ya Allah, nenek apa? Hari kasih. Nenek-nenek ikut-ikutan bagi-bagi coklat. Ke suami ngomong, wahai suamiku, ini hari kasih sayang, hari Valentine, saya berikan coklat untukmu. Ya Rabbana ya salam. Hari Valentine bukan harinya umat Islam. Itu pendeta Valentino. Masa umat Islam merayakan pendeta Valentino? Naudzubillah min. Di TV kita ini dihancurkan oleh media. Rame gentayangan, acara akhirnya apa? Anak-anak ibu nonton, habis bunuh diri, akhirnya jadi setan, jalan-jalan ke mall. Ada nggak yang kayak gitu? Ini penyesatan akidah, sengaja ingin menyesatkan akidah biar tidak percaya yang namanya alam
kubur. Orang mati tetap di alam kubur, dapat nikmat kubur atau siksa kubur tergantung amal perbuatan kita, bukan jalan-jalan balas dendam. Terus jalan-jalan ke mall, jajan, naudzubillah min. Kalaupun ada ustadz orang mati tabrakan kemudian malamnya menangis, itu bukan orang mati hidup lagi ibu, itu ada makhluk Allah yang lain pengen menyesatkan akidahnya manusia. Makanya ibu tolong jangan percaya di televisi. Fitnah sekarang ya Allah jangan langsung dipercaya. Ulama kiai para habaib difitnah, ya Allah ya Rabbana, ibunya percaya saja. Sampai sekarang terbesit kalau ada ustadz pakai gamis, jenggotnya agak panjang, bawa tas dicurigai, jangan-jangan teroris, jangan-jangan teror. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, daripada ngaji. Islam bukan teroris. Ini subhanallah, orang Islam dijauhkan dari Islamnya, ibu nggak sadar. Akhirnya terbayang mondokin anak, takut jangan-jangan anak saya diajari teroris. Naudzubillah min. Islam tidak mengajarkan membunuh. Kalaupun ada atasnamakan Islam, itu bukan Islam, ingin menghancurkan nama baik Islam. Orang Islam dijauhkan dari Islamnya. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya ibu tolong jangan percaya media televisi. Di bulan Maulid ini yuk kita mengangkat tangan berdoa, ya Allah ya Rabbana, semoga dengan barokah Maulid ini yang punya TV semoga TV-nya rusak semua, amin. Gak ada amin. Ya Allah ya Rabbana, dengan barokah Maulid ini yang punya TV-nya rusak semua, amin. Ada yang mong, ada yang amin, yang benar yang mana? Ustadz, nyicilnya belum selesai. Nyicilnya belum selesai. Kalaupun sudah punya TV, nggak apa-apa, tapi ingat rubahlah. Beli CD-CD yang Islami, pengajian Buya Yahya, solawatan anak-anak Buya. Sekarang banyak solawatan anak-anak, anak nggak ngerti. Tergantung orang tuanya. Kalau ibu membebaskan di televisi, di media sosial yang disebutkan Habib tadi, bakal rusak generasi kita. Naudzubillah min. Permasalahannya ibu semuanya banyak nonton TV. Yang lebih aneh, nenek-nenek sama anak sama cucunya nonton TV acara dangdut. Akhirnya sang anak ngomong cucunya, nenek itu baju artis itu bagus ya, besok beli baju yang kayak gitu. Naudzubillah min. Kenapa? Merusak tanpa disadari apa yang dilihat itu mereka melaksanakan. Semoga Allah jaga kita semua, amin ya robbal. Jadi punten, saya tekankan, maulidan harus lebih gesek pedas besar daripada peringatan tahun baru Masehi. Itu hukumnya haram. Bahkan ya Allah ya Rabbana, Ustadz kadang dalam hati menyesalkan kenapa orang Islam sendiri nggak paham tentang kalender Islam. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi lebih dikenalkan kalender Masehi daripada kalender Hijriah. Coba Ustadz mau nanya, habis Januari yang kompak ibu, habis Januari, nah habis Februari, Maret, habis Maret, habis April, habis Mei, Juni apal, habis Muharram. Diam semua. Habis Muharram, habis Safar, anak tak mulut tuh. Ada Ustaz mulut Ustaz. Di kalender mulut ada nggak? Rabiul. Ibunya kelihatan nggak pernah lihat kalender. Ini musibah. Orang Islam dijauhkan dari Islamnya tanpa sadar. Kenapa? Media yang menggede-gedekan merusak semua. Dulu waktu kita kecil cuma ada TVRI, ya Allah, masjid musola rame. Setelah media banyak, masjid musola sepi, lebih seneng nonton televisi. Naudzubillah min.
Makanya kita berdoa sekali lagi, semoga diambilkan ibu-ibu yang punya TV, semoga TV-nya rusak semua, amin. Ini bapak yang sepakat, alhamdulillah. Kok ustadznya keras banget? Gak apa-apa, rusak kok. Orang berita, ustadz alasannya kita nggak nonton apa-apa, nonton berita. Berita pun rusak. Allah karim, kenapa ustadz bilang gitu? Dulu demo masalah Ahok, mohon maaf, kita menyampaikan itu bukan anti NKRI, itu kecemburuan kaum muslimin. Qurannya dihina, ya wajar umat Islam marah, wajar nggak? Kalau nggak marah berarti tanda munafik. Kenapa Qurannya dihina kita diem saja? Ini fitnah anti NKRI, bahkan bikin kerusuhan. Ini Ustadz sendiri ikut jujur 2 kali ikut ke sana. Saya takut, bahkan pengajian saya liburin, saya pingin ke sana. Di sana aman bu, yang namanya rumput gak ada yang diinjek, yang diberitakan dengan kenyataan berbeda. Sampah kemana-mana, siapa ngatakan sampah kemana-mana? Mereka pada bawa sampah. Ini fitnah yang dibuskan. Makanya punten ibu, jangan dipercaya. Sekarang ada lagi yang difitnah, Habib Rizik, ya Allah ya Rabbana. Ini musibah, ibu memfitnah cucunya Rasulullah. Orang ngomong gini dibilangnya anti NKRI. NKRI harga mati. Yang memperjuangkan NKRI tidak lepas dari para ulama, para kiai, para santri. Bahkan NKRI dicuci dengan darahnya para ulama. Sampai kapanpun NKRI harga mati. Mohon maaf bu, kita pun cinta NKRI, bahkan menjalankan Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Kalau ada menghina Tuhannya orang lain, ya wajar marah, jangan dipelintir-pelintir. Makanya benar Ustadz doa, semoga ini aminnya kompak. Sekali lagi, yang punya TV semoga TV-nya rusak semua, amin. Sepakat baru 50%, belum 100%. Yang punya TV, TV-nya rusak semua, amin. Baru 80%. Satu lagi, yang punya TV, TV-nya rusak semua, amin. Alhamdulillah 100%. Insya Ustadz, kitanya hijrah terlanjur, masa TV-nya dibuang, masa disuruh rusak? Ya sudah, terlanjur punya TV ya mangga, yang belum jangan. Yang punya TV mangga tinggal rubah hijrah, beli CD-CD yang islami. Anak-anak setelkan sholawatan, ada Asmaul Husna, ada huruf hijaiyah, ada nggak bu? Ada, tergantung orang tua. Kalau ibu tidak mulai hijrah dari sekarang, anak ibu bakal rusak, bakal hancur. Ini mohon maaf, Ustaz bukan doain hancur anak cucu ibu, ini cuma mengingatkan. Semoga Allah jaga kita semua, amin ya robbal. Sekarang Islam saling curiga mencurigai. Akhirnya apa? Ibu banyak nonton TV, akhirnya terbayang kalau ada perempuan yang pakai cadar dicurigai, jangan-jangan istrinya teroris. Jangan-jangan istrinya teror. Terus yang lebih aneh lagi, ada seorang ustadz kiai bilangnya cadar budayanya orang Arab. Ini kurang ajar lagi. Cadar bukan budaya orang Arab, ini syariat. Jumhur ulama sepakat yang namanya aurat perempuan sekujur tubuh tanpa kecuali. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah sepakat yang namanya aurat perempuan sekujur tubuh tanpa terkecuali. Makanya pakai cadar. Ini yang dipakai di Arab dengan di Yaman. Makanya perempuan di Arab Yaman semua perempuannya pakai cadar. Jangan hiraukan, walaupun gelarnya ustadz, gelarnya kiai, kalau mengatakan cadar budaya orang Arab, itu namanya Islam liberal, Islam ngaco. Naudzubillah min. Kemudian pendapat Imam Syafi'i ini dikukuhkan juga, guru kita juga make kuat juga, yang namanya aurat perempuan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Saya mau nanya, aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Saya mau nanya, ibu kakinya ditutup kah?
Pakai kaos kaki nggak? Alhamdulillah. Barangkali Ustadz masih sumuk. Alhamdulillah. Masih gerah. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa, sedikit demi sedikit ijrah, nggak bisa sekaligus Bu ya. Yang penting jangan menantang syariat Gusti. Ustadz tidak akan bosan mengingatkan ini sampai ibu menutup aurat sepenuhnya. Amin. Amin ya robbal. Yang penting ibu jangan menantang syariat. Kalaupun ibu belum bisa nutup aurat sepenuhnya, akui kita salah, tinggal istighfar yang banyak. Tapi ingat jangan menantang. Ada ibu-ibu jauh, bukan orang Sarwadadi, orang dekat Lausan, daerah apa namanya Bu? Sarwadadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang jauh Sarwadadi soleha semua, amin. Ada seorang istri diingetin suami, Ustadz gak bakalan bosan ngingetin ini selagi ibu belum nutup aurat sepenuhnya. Ada seorang laki-laki, suami ngomong sama istrinya, wahai istriku, kalau engkau pakai kerudung cantik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya istri yang soleha jawabnya, terima kasih wahai suami, engkau telah mengingatkan daku. Tapi permasalahannya, seorang istri jawabnya apa? Yang penting hatinya. Yang penting hatinya. Gak pakai kerudung pun apa-apa, penting hatinya bagus. Ada nggak ibu kayak gitu? Nggak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah. Ibu jangan menantang. Kalau ibu jawab seperti itu, menantang syariat Al-Quran, berarti tanda munafik. Kalaupun belum bisa, jawab yang baik, wahai suamiku tercinta, terima kasih engkau telah mengingatkan daku, tapi punten wahai suamiku, aku belum bisa pakai kerudung sepenuhnya, cuma pakai kerudungnya pada waktu ngaji dengan kondangan saja. Alhamdulillah. Ada nggak di sini Bu? Ada nggak di sini? Nggak ada, daripada ngaji pakai kerudung semua. Ustaz tidak akan bosan ngingetin tutup aurat. Sebabnya ibu tambah tua tambah ganjen. Bukan ibu-ibu Sarwadadi, ibu-ibu jauh sana. Sarwadadi tambah tua tambah soleha, amin. Ada ibu-ibu tambah tua tambah ganjen. Rambutnya direbonding, dibuka, di merah-merah, di labria bukan ini. Kayak kuda. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya ibu tolong, yang penting ibu jangan menantang, jangan menantang syariat Gusti. Jadi ingat, jangan curiga kepada orang yang pakai cadar, itu syariat. Bahkan istrinya Rasulullah pakai cadar, putrinya Rasulullah pakai cadar. Kalau menghina cadar, menghina istrinya Rasulullah, menghina putrinya Rasulullah. Jangan sampai mengatakan cadar budaya orang Arab. Kalaupun ibu nggak bisa pakai cadar, ya sudah, ambil pendapat Imam Syafi'i. Ini kuat juga, yang dipakai di Indonesia dengan di Mesir, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Paham Bu ya? Kalaupun belum bisa, akui kita salah, tinggal nangis kepada Allah, mengadu, ya Allah kenapa syariat suruh nutup aurat, saya belum bisa, ampuni dosa saya, ampuni dosa saya. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita semua, amin ya robbal. Yang penting jangan menantang syariat Gusti Allah. Paham ibu? Paham ibu? Ini punten, mohon maaf, kita jangan ikut-ikutan tradisi di luar Islam. Paham Bu? Karena banyak nonton TV, akhirnya kita merubah semua tradisi Islam, ditiadain. Contoh lagi Ustadz sampaikan di masyarakat, ini harus jadi pelajaran. Acara pernikahan, acara nikah, ya Allah ya Robbana, calon mempelai laki perempuan sebelum kobil itu, belum aku terima nikahnya, digandengkan laki dan perempuan. Setelah itu dikasih kerudung, di atasnya dikasih cemiti. Alhamdulillah. Ada nggak di sini? Nggak ada, daripada ngaji. Ini bukan budaya Islam. Kenapa ibu seperti itu? Karena ibunya banyak nonton sinetron. Di sinetron urusan pernikahan, laki perempuan digandengkan, di atasnya dikasih kerudung.
dikasih peniti. Sama nggak peniti? Paham nggak peniti? Iya paham sama sajalah. Insya. Padahal dalam Islam sebelum qabiltu aku terima nikahnya, mohon maaf yang dihadirkan lakinya dulu. Setelah qabiltu aku terima nikahnya, baru yang perempuannya dihadirkan, cium tangan, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau yang lakinya datang ke perempuan. Ini problem. Digandengkan belum qabiltu. Kenapa kita seperti itu? Karena kita pemikirannya ke bawah-bawah oleh sinetron. Coba rubahlah Bu. Kalau ibu dulu sudah terlanjur tobat, sekarang anak cucu ibu kalau mau menikah ibu ingetin, tolong dek jangan keluar dulu, sok yang lakinya dulu. Setelah qabiltu aku terima nikahnya, baru perempuannya dihadirkan atau lakinya dihadirkan ke perempuan. Alhamdulillah. Siap merubah Bu? Siap merubah Bu? Insya. Semoga Allah jaga kita suami. Jadi punten, jangan kepengaruh dengan media-media Bu ya. Sekarang banyak menyesatkan. Ustadz bukan benci media-media, tapi ingat, ibu harus memilih. Kalau tidak bisa memilih, bakal hancur generasi kita. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, yang kedua tadi ingat, bulan Maulid harus lebih meriah daripada tahun baru Masehi, insya Allah. Kemudian yang ketiga, ini pesan yang paling indah oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Al-Usul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengingatkan, perhatian orang arif. Orang arif itu para kekasih Allah, wal muhaqqiqin, dan orang yang ahli hakikat, orang yang sudah kenal Allah, ma'rifatullah secara zat ya Bu ya. Perhatian mereka sangat besar. Yang pertama, fi tashihil iman wal yaqin, di dalam memperbaiki keimanan keyakinan ning Gusti Allah. Bu, kalau ibu ingin menjadi kekasih Allah, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang harus dilaksanakan perhatian ibu yang pertama, memperbaiki keimanan keyakinan kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Ikhlas bertauhid, mengesahkan Gusti, nyembah kepada Allah, minta tolong ning Gusti Allah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan yang disembah secara hak di dalam wujudnya kecuali Allah. Nyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan nyembah kepada Allah, minta tolongnya sama dukun. Ada nggak di sini? Ada nggak Bu? Nggak ada, pada ngaji. Alhamdulillah. Kadang ada, sholatnya jalan, kepingin dagangan laris, datang sama dukun. Kata dukun, cari ayam cemani yang getinya hitam, darahnya hitam. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini? Kata dukunnya lagi, jangan lupa garamnya dilempar di depan rumah, belakang rumah, kanan rumah, kiri rumah. Ada nggak di sini? Nggak ada, daripada ngaji. Eman dibuang-buang, lebih baik buat masak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbaiki keimanan keyakinan di Gusti Allah. Kalau ibu ingin dekat sama Allah, menjadi kekasih Allah, dengan cara ikhlas bertauhid, mengesahkan Allah, nyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Coba saya mau nanya, kalau ibu anaknya sakit, ibu langsung ke dokter atau sholat hajat dulu? Ke dokter. Yang nyembuhkan siapa? Allah. Masa ke dokter? Bu, ibu jawab yang kompak. Anak ibu sakit langsung ke dokter atau sholat hajat dulu? Ke dokter, kompak Bu ya. Berarti Allah nomor 2. Allah nomor, padahal ibu utamakan Allah nomor 1.
sholat hajat 2 rakaat baru berangkat ke dokter. Alhamdulillah. Ibu jujur, jawab yang jujur, jangan bohong. Punten, ini ibu-ibu yang pengantin baru ada nggak di sini? Ada nggak? Udah pengantin lama sajalah saya mau nanya. Insya, mohon maaf majelis mulia, saya harus sampaikan ini soalnya penting. Ibu kalau mau hubungan suami istri, mohon maaf, sholat hajat dulu atau langsung hubungan? Terjawabnya, Bu, ini mohon maaf, Ustadz bukan bercanda, ini nyata. Kadang kita lupa Allah nomor 1, terutama ini calon-calon pengantin baru. Kalian kalau setelah kopi itu aku terima nikahnya, jangan lupa sholat ini calon pengantin baru, sholat habis sholat hajat baca Yasin 313. Ibu yang pengantin lamanya katanya, Ustadz kelamaan. Ya sudah, minimalnya sholat hajat menghadap kepada Allah, berdoa sama Allah, semoga dengan hubungan suami istri diberikan anak yang soleh solehah, sukses dunia akhirat, amin. Ini lupa sama Allah, akhirnya apa? Setannya ikut-ikutan, akhirnya anaknya kaya anaknya kaya Kalau anak kaya setan, jangan salahkan anak, orang tuanya lupa baca doa. Coba semua nanya doanya apa? Alhamdulillah. Masa alhamdulillah? Bismillah baik. Jangan bismillah baik, bismillah baik, bismillah baik. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang Ustaz ngasih amalan ibu-ibu, doanya udah bismillah baik, bismillah baik, bismillah baik, bismillah baik aja. Ini salah paham. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Yang penting baca doa. Perbaiki keimanan, kedakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bertauhid kepada Allah, nyembah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan ibu, kalau mau buka toko, saya mau nanya, ibu kalau mau buka toko, sholat hajat dulu atau langsung buka toko? Jujur, ibu kalau mau buka toko, sholat hajat dulu atau langsung buka toko? Buka toko, alhamdulillah. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa langsung buka toko? Harusnya sholat hajat 2 rakaat, minta sama Allah, minta ya Allah berkahi toko ini, alhamdulillah. Baru kita buka toko. Allah nomor 1. Perbaiki keimanan, keyakinan ning Gusti Allah kalau ibu pengen menjadi kekasih Allah. Yang kedua, ibu kalau ibu pengen menjadi kekasih Allah, fi tas'il akhlaqil mahmudah, di dalam memperbaiki akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan akhlak yang terpuji juhud. Juhud itu tidak cinta dunia. Kalau ibu ingin mencari kekasih Allah, dekat dengan Allah, perbaiki akhlak yang terpuji. Juhud, tidak cinta dunia. Saya mau nanya, yang jujur jawabnya yang kompak. Ibu seneng gelang nggak? Bu, yang jujur, ibu seneng kalung nggak? Yang kompak, yang jujur, ibu seneng gelang nggak? Seneng. Seneng kalung nggak? Seneng. Seneng mobil gede? Seneng. Seneng rumah gede? Berarti ibu cinta dunia. Jangan salah paham, berarti ibu normal namanya. Kalau nggak seneng berarti ibu nggak normal. Boleh punya mobil, juhud itu bukan tidak punya dunia. Boleh punya dunia, boleh punya harta, boleh punya gelang, boleh punya kalung, boleh punya duit dunia yang banyak. Tapi ingat, jangan sampai dunia di hati, jangan sampai kita diatur yang namanya dunia. Dunia di tangan, ya bu ya, dunia di tangan. Jadi orang kaya, adakan pengajian, bikin majelis taklim seperti Kang Wandi beserta keluarga. Semoga majelis taklim An-Nur Caruban Desa Sarwada ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ingat, dengan hartanya berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ingat, jangan sampai dunia di hati tapi di tangan. Boleh punya harta tapi jangan diatur yang namanya dunia. Kita, tujuan hidup kita bukan dunia, tujuan hidup kita akhirat. Paham Bu ya? Paham Bu? Jadikan dunia ladang menuju akhirat. Kemudian Ibu, yang namanya dunia bukan cuma duit, dunia bukan cuma harta. Selain Allah maknanya dunia. Kata guru kita Buya Yahya, makna dunia selain Allah maknanya dunia. Walaupun ibu ngaji, walaupun ibu sholat, walaupun ibu puasa, ini adalah amalan akhirat. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya selain Allah, ini namanya dunia. Jangan sampai kita Islam di dunia, kafir di akhirat. Kenapa? Kayak orang Islam rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, tapi niatnya bukan karena Allah. Makanya punten, selain Allah maknanya dunia. Makanya tolong jauhi yang namanya sanjungan, pujian Buya. Insya semoga kita niatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, kalau ingin dekat sama Allah, setelah memperbaiki keimanan, keyakinan insya Allah, memperbaiki akhlak yang terpuji dengan cara juhud, tidak junta dunia. Kemudian wal ikhlas. Ikhlas itu ruh ibadah. Saya mau nanya, ibu maulidan panas-panasan ikhlas nggak? Ikhlas ngomong-ngomong berarti belum ikhlas ibu. Kata Buya Yahya, kalau ikhlas ngomong berarti belum Ibu maulidan panas-panasan ikhlas nggak? Tuh bilang ikhlas lagi. Insya ikhlas nggak ada yang tahu antara hati dengan Allah. Tapi saya yakin prasangka baik, ibu semua ikhlas karena Allah. Buktinya ibu semua tidak ada yang pergi sebelum ditutup dengan doa, karena keberkahan majlis dengan doa. Insya paham Bu? Ikhlas, niat karena Allah. Bahkan Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan dalam kitab Hikam, al-a'malu, amal-amal itu suarun qaimatun, ada bentuk dohirnya. Amal kita ada dohir dan ada batin. Ibu ngaji mulut dan amalan dohir, ibu sholat amalan dohir, ibu puasa amalan dohir. Wa arwahuha, dan ruh-ruhnya amal tersebut wujudu siril ikhlas biha, adanya rasa keikhlasan. Ruhnya adalah ikhlas. Kalau nggak ikhlas tidak ada artinya. Naudzubillah min. Kemudian akhlak yang terpuji setelah juhud ikhlas, yang ketiga kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, salamatus sabri, lapang dada terhadap kaum muslimin yang lainnya, menerima apa adanya, lapang dada. Alhamdulillah. Disakiti orang, alhamdulillah. Dibenci tetangga, alhamdulillah. Wali. Bu, dibenci mertua, alhamdulillah. Dibenci mantu, alhamdulillah. Masya Allah, wali semua ya di sini. Lapang dada. Ini berat, ucapannya susah, Ustadz pun belum tentu bisa. Cuma kita belajar Bu ya. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, salamatus sabri, lapang dada Bu. Dihina orang, biarin yang menghina. Dicaci orang, biarin yang mencaci. Bahkan ibu, Ustadz sering ingetin, kalau ada tetangga ibu, saudara ibu, teman ibu membenci ibu, tanda orang yang bertakwa. Setelah berinfak bersodako, di saat lapang dada susah, tandanya yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Kalau ibu dibenci sama tetangga, tahan amarah. Kalau ibu dicaci sama suami, nahan amarah. Nahan amarah. Dihina sama suami, nahan amarah nggak? Nahan amarah. Itu orang takwa. Tapi kalau ditahan-tahan bikin sesek di dalam dada, sakitnya tuh di apa? Bu, sakitnya tuh di sini.
Makanya dilanjutkan ayatnya, wal afina 'anil nas, memaafkan. Oh iya, tetangga saya, musuh saya, karena dia nggak pernah ngaji ke pengajian, nggak deket dengan ulama, jauh dari ulama, jauh dari kiai. Saya maafinlah, maafin dia. Menahan amarah, memaafkan. Memaafkan saja nggak cukup. Ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang kepada orang berbuat baik. Ketika ada yang memusuhi ibu, tolong ibu bikin kue yang paling enak, kemudian dikirimkan. Alhamdulillah. Ada nggak di Sarwadadi? Wali lapang dada. Alhamdulillah. Ketika ada yang memusuhi ibu, ibu tolong berbuat baik. Ustadz kalau ngirimi kue takut dicurigai, jangan-jangan mau dibunuh, diracun. Ya sudah, berbuat baiknya, mendoakan. Makanya benar kata guru kita Buya Yahya, orang yang pertama kali didoakan adalah orang yang memusuhi kita. Makanya ibu tolong di bulan Maulid ini saya ingetin, ibu perbaiki akhlak yang bagus dengan cara lapang dada. Doakan orang yang memusuhi ibu, catat namanya. 1 timpen, 2 dasicem, 3 darpen, 4 sarwiyem, 5 dasem. Mohon maaf kalau ada yang sama. Doakan timpen, ya Allah, kalau ketemu saya ngadep rai mungkir hati, semoga ditimpen rezeki lancar, amin amin. Usahanya berkah, amin. Anak cucunya menjadi anak soleh soleha semua, amin. Ya Allah, daskem gara-gara salah parkir, ya Allah Gusti saya diperenguti baik. Doain semoga daskem iku panjang umur, sehat walafiat, amin. Cucu-cucunya soleh soleha semua, amin. Coba doakan. Bahkan orang yang kita doakan, orang yang memusuhi kita pertama kali. Ini kata guru kita Buya Yahya. Makanya ibu, kalau ada yang jualan satu, jualan lagi, kunci suksesnya orang jualan, doakan orang jualan yang ada di samping ibu. Ibu di tangga jualan, doakan, ya Allah orang yang jualan di sampingku semoga dagangannya laris, amin. Dagangannya laris, amin. Ucapan ibu tembus ke langit, diaminkan malaikat, amin walaka bimisli. Seperti yang kamu doakan, dagangan ibu bakal laris, amin. Cuma permasalahannya kalau ada yang jualan satu, jualan lagi, doakannya jelek, bangkrut, 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 bangkrut. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, daripada ngaji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi punten Bu ya, doakan. Ini kunci, mendoakan orang lain, hakikatnya mendoakan diri sendiri. Makanya di bulan Maulid ini pesan Habib Abdullah bin Alil Haddad, yuk berbagi akhlak yang terpuji, juhud, ikhlas, lapang dada, mudah memaafkan orang lain Bu ya, insya terhadap kaum muslimin yang lainnya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, kalau ingin menjadi kekasih Allah, setelah memperbaiki keimanan keyakinan insya Allah, memperbaiki akhlak yang terpuji dengan juhud, ikhlas, lapang dada. Yang ketiga, melenyapkan akhlak yang tercela. Melenyapkan akhlak yang seperti cinta dunia. Cinta, ibu kalau pengen deket sama Allah, hancurkan yang namanya cinta dunia. Ingat, selain Allah maknanya dunia, bukan cuma harta dunia. Selain Allah maknanya dunia. Ibu biasa ngaji tiap malam Selasa, minggu kedua di Majelis An-Nur Caruban, Desa Sarwadadi. Gara-gara diajak sama mantunya, Bu, jalan-jalan yuk, tak kasih duit 500.000. Ibu milih 500.000 atau milih ngaji? Yang di belakang milih 500.000. Bu, Bu, ibu sudah rutin setiap bulan ngaji, setiap malam Selasa di Majelis An-Nur Caruban di depan rumahnya Kang Wandi. Insya Allah doakan, di sini mau dibangun majelisnya sini, amin. Ini tanah, semoga Allah berkahin. Maulid perdana, insya Allah bisa jadi majelis ini, amin. Amin ya robbal, amin ya robbal. Jadi punten ibu, lenyapkan yang namanya cinta dunia. Kalau sudah jadwalnya ngaji, tiadakan yang lain, coret merah. Kadang menggoda,
Dunia itu menggoda. Kadang diuji dari mantu. Mantunya ngomong, "Bu, yuk kita jalan-jalan. Nih ada rezeki 500.000. Ibu milih ngaji atau 500.000? 500.000 sambil pinter namanya. Alhamdulillah. Kalau ibu mohon maaf bener-bener melenyapkan akhlak yang tercela, dunia hilangkan. Nanti jalan-jalannya sekarang jadwalnya ngaji, insya Allah bakal berkah dunia akhir, menjadi kekasih Allah. Yang kedua, setelah akhlak yang tercela, setelah cinta dunia, ria dulu hilangkan, lenyapkannya ria. Ibadah bukan karena Allah, ibadah bukan karena Allah. Tapi ingat, jangan sampai ibu ria nggak ada yang tahu. Sangat halus, bahkan Rasulullah gambarkan seperti langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Bukan langkah semutnya, tapi langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Perangi yang namanya ria. Bagaimana caranya Ustaz? Gini, ibu kalau di depan orang ibadah rajin, waktu sendiri harus lebih rajin. Jangan sampai ngimami di masjid atau di musola, suratnya panjang Yasin, pas sendirian bacanya kulhu. Ada nggak? Perangi. Kalau di saat orang banyak baca Yasin, waktu sendiri baca satu Quran. Amin, amin. Ketika ibu sholat di depan masjid, di musola, mohon maaf, sholat sunnahnya rajin. Ketika sendiri harus lebih rajin, minimalnya sama antara di depan orang banyak atau waktu sendiri. Itu perangi ria. Bahkan Sayyidina Ali memerangi ria sodako itu apa? Ketika Sayyidina Ali sodako fisiri wal alamiyah illail wan nahar, secara sembunyi, secara terang-terangan, waktu malam hari dan siang hari, Sayyidina Ali sodako dibagi 4. Waktu sendiri, waktu terang-terangan, waktu malam hari, waktu siang hari. Di antara 4 penjuru ini mana yang diterima? Tidak ada yang tahu. Makanya ibu tolong, kalau ada yang sodako diumumkan di masjid, itu belum tentu ria. Bisa jadi sodako waktu sendirinya lebih banyak daripada diucapkan. Paham Bu? Makanya perangi. Waktu terang-terangan ibu sodako, waktu sembunyi nggak ada yang tahu, ibu sodakonya lebih gede daripada waktu terang-terangan. Ini memerangi, namanya sifat ria. Ini melenyapkan akhlak yang tercela. Apa? Cinta dunia, ria. Kemudian yang ketiga, kata Habib Abdullah bin Alul Haddad, wal kibr, sombong. Ingat, sombong akhlak yang tercela. Ibu kalau ingin menjadi kekasih Allah, hilangkan yang namanya sifat sombong. Sebab orang yang ahli ibadah kalau sombong ini namanya iblis. Bahkan Ustadz ketika rutin bulanan yang kita kaji kutab tafsir, berapa ayat sudah sampai ayat tentang cerita Nabiullah Adam. Di situ disebutkan iblis itu ahli ibadah. Bahkan dalam riwayat wa kana minal jin, dari bangsa jin, ahli ibadah, sampai masuk ke golongan para malaikat. Iblis ahli ibadah. Bahkan di bumi tempat semua pernah digunakan ibadah oleh iblis. Karena rasa ahli ibadah, sombong, menimbulkan sifat sombong. Akhirnya apa? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tidak mau sujud. Ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin, Nabi Adam ciptakan dari tanah, wa khalaqtani min nar, aku dari api lebih mulia daripada tanah. Gara-gara sombong, iblis dilaknati Gusti, walaupun ahli ibadah. Makanya kalau ada ibu-ibu yang sombong, berarti nenek-nenek bukan Ustadz yang ngomong, bu ibu. Ada nggak nenek yang iblis? Nggak ada. Ada ibu-ibu bilang yang paling rajin ngaji siapa kalau bukan mimi siapa?
ini kasih jam. Seandainya kalau nggak ada, mohon maaf, tidak boleh. Ibu tidak boleh sombong. Ibu hadir ke tempat yang mulia ini bukan karena ibu, kami kasih sayangnya Gusti. Yang menggerakkan ibu duduk ke tempat yang mulia ini siapa? Allah. Ibu mengadakan maulid dan perdana di sini, siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Jangan sombong. Kita tidak ada apa-apanya, semuanya Allah. Makanya pesan terakhir ibu, ini pesan terakhir, saya teringat Rasulullah menyebutkan bu, tidak akan memasukkan ahadukum, salah satu di antara kalian semua, al-jannata, ke dalam surga, amaluhu, amalnya, amal kita, wirid kita, ngaji kita, ibadah kita, maulid dan kita nggak jamin masuk surga ibu. Amal baik kita nggak jamin masuk surga. Di Rasulullah menyebutkan, sampai sahabat heran bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Wala ana, amalku juga tidak bisa menghantar ke surga. Lalu bagaimana ya Rasulullah biar masuk surga? Apa jawab Nabi? Rahmat Allah dan keutamaan Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah. Walaupun pemabok, pezina, peminuman keras, seandainya dia taubat, malam hari taubat, walaupun amalnya baru satu malam, dapat rahmat Allah, bisa masuk surga. Tapi ada orang yang ahli ibadah, ahli wirid, ahli puasa, ahli pengajian, ujub dengan bangga dengan amal soleh, seakan dia ahli surga, merendahkan orang lain, bisa saja rahmat Allah dicabut. Makanya benar ibu, kata guru kita Buya Yahya, lihatlah orang dengan mata kasih dan sayang, tidak boleh merendahkan, walaupun itu penjahat, walaupun itu belum sholat, walaupun itu belum ibadah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengingatkan kepada kita semua, apabila engkau bertemu ahadan, salah satu manusia, ra'aital fadla lahu alaika, hendaknya engkau memandangnya dia lebih utama daripada kamu, wa taqulu, dan hendaknya engkau ucapkan, asa ayyakuna indallahi khairan minni, mungkin dia lebih baik di hadapan Allah daripada saya, dan mungkin dia lebih tinggi derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apabila engkau bertemu dengan salah satu manusia, hendaknya engkau memandangnya dia lebih utama, dan hendaknya kau ucapkan, mungkin dia lebih baik di hadapan Allah, dan mungkin dia lebih tinggi derajat dari si Allah Subhanahu wa taala, walaupun wa in kana jahilan wa in kana saghiran, walaupun dia ini adalah anak kecil. Hendaknya ibu katakan, anak kecil enggak punya dosa, kita orang tua banyak dosa. Fala syakka, maka tidak ragu lagi, anak kecil lebih bagus daripada orang tua. Orang tua, anak kecil pun memandang orang tua. Ketika memandang orang tua, lihatlah dengan mata kasih sayang. Orang tua ibadahnya lebih banyak daripada anak kecil, secara otomatis orang tua lebih bagus daripada yang mudah. Jadi tetaplah tidak boleh sombong, semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan barokah maulid ini Allah berkahi kita semua. Pesan-pesan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad tadi dalam kitab Al-Usul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, semoga kita bisa mengamalkannya. Walaupun kita belum bisa mengamalkan, kita diniati belajar, mengajar, mengamalkan. Jangan takut menyampaikan. Ini penyakitnya seorang ustadz kiai. Kadang teman saya tak ingetin, pulang mondok lama, ente ambil jalur dakwah. Dia menyampaikan apa? Ustadz, saya takut saya nggak bisa ngamalkan. Ini setan. Ini bahkan kita nanya ke guru, ente niati belajar, mengajar, mengamalkan. Kalau ente belajarnya saja nggak mengajar, cuma dapat satu pahala. Kalau ente belajar sambil mengajar, berarti mendapatkan dua pahala. Syukur-syukur bisa mengamalkan. Kita sambil belajar mengamal. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran. Kadang ini penyakitnya seorang santri mondok lama, pulang ke rumah seakan-akan ilmu nggak ada, karena takut nggak bisa melaksanakan. Dulu saya gitu bu, mohon maaf, saya teringat ada ayat dosa besar orang yang mengatakan tapi nggak bisa melaksanakan. Saya lupa ayatnya. Sampai nanya ke guru saya, Pak Kiai, saya ini banyak mengatakan tapi belum mengamalkan.
Tapi saya tuntutan ilmu disampaikan, tauhid ente jangan salah paham. Ini adalah urusan sesuatu yang wajib. Contoh, sholat wajib itu ente sampaikan sholat wajib. Tak tahunya ente nggak melaksanakan sholat wajib. Ini namanya dosa ente melaksanakan menyuruh puasa wajib, ente nggak puasa wajib, ini dosa besar. Kalaupun ente menyampaikan sesuatu yang sunnah, walaupun walaupun kamu mohon maaf belum mengamalkan, kalau itu sesuatu yang sunnah, orang yang mengamalkan, kita dapat pahala dari orang yang mengamalkannya secara utuh. Alhamdulillah. Jadi pun dari seorang ustadz, santri, siapapun, tolong ambil jalur dakwah. Masyarakat membutuhkan. Saya keliling bu, bikin rutinin ada 25 desa. Itu subhanallah, setiap desa banyak membutuhkan. Padahal lulusan dari pesantren banyak. Mereka kesusahan. Kenapa? Mereka nggak berani ngambil jalur dakwah. Sudahlah, kita niati belajar, mengajar dan mengamalkan. Ini yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Semoga kita sambil diniati bareng-bareng ginau ngaji, ngurip-ngurip agama Gusti Allah. Paham ibu? Paham ibu? Insya Allah semoga itu saja. Insya Allah sudah penuh dari disampaikan oleh Habib Novel Al-Aqos. Beliau langsung pulang, langsung ke Indramayu bu ya. Ada tugas dari Buya. Insya Allah semoga saya undang ibu malam Selasa minggu kedua, bapak ibu mohon hadir. Nah kita membedah Al-Quran maupun beberapa ayat sedikit demi sedikit, ingin memahami Al-Quran sedikit demi sedikit, semoga bisa menghatamkan. Kalaupun ibu tidak sampai hatam, meninggal dunia duluan, amin. Ibu kalau urusan mati tuh aminnya susah pisah. Bu, seandainya ibu ngaji tiap malam Selasa, pengen baca Quran, memahami Quran, tak taunya meninggal dunia duluan, mati, amin. Gak ada yang bilang amin. Bu, berarti ibu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan nuntut ilmu. Selagi majelis ini berjalan, pahala ngalir ke ibu walaupun ibu sudah di alam kubur. Syaratnya istiqomah, jangan putus. Malam Selasa tolong jangan putus, istiqomah. Semoga doakan tempat ini, semoga diberkahi oleh Allah. Kang Wandi bisa keluarga punya rencana mau majelisnya biar di sini biar lebih luas. Kasihan musim hujan sampai hujan-hujanan bu ya. Alhamdulillah saya yakin bakal Allah mudahkan tempat ini, amin ya robbal. Dengan barokah maulid ini Allah berkahi tempat ini, majelis An-Nur Caruban Sarawak dari ini semoga diberikan oleh Allah keberkahan, amin. Dimudahkan pembangunannya, amin. Dimudahkan pembangunannya, amin. Berkat majelis yang mulia ini, berkat maulid yang mulia ini, berkat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sahabi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Rabbana, hanya engkaulah yang kami tuju, ridhamulah yang kami puja-puja dalam hidup ini. Ya Allah, berikanlah makrifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Ya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, di majelismu ini ya Allah, dengan barokah maulid ini ya Allah, hamba mohon padamu ya Allah, berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan tempat ini ya Allah, berkahkan tempat ini ya Allah, berkahkan tempat ini ya Allah, jauhkan dari musibah ya Allah, jauhkan dari bala ya Allah, jauhkan dari bencana ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah, berkahkan guru-guru kami, berkahkan orang yang membantu perjuangan guru kami, berkahkan orang yang membantu perjuangan kami ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka, berkahkan rezekinya, berkahkan usahanya, berkahkan umurnya, berkahkan anak cucu keturunannya ya Allah. Jadikan anak cucu keturunannya anak yang saleh salehah, anak yang dibanggakan Rasulullah, anak yang sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Berkahkan keluarga Bapak Wandi beserta keluarga ya Allah, berkahkan keluarganya ya Allah, berkahkan usahanya ya Allah. Jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, damai bahagia selalu ya Allah, dalam ridhamu ya Allah, dalam cintamu ya Allah, dalam bimbinganmu ya Allah. Berkahkan kami semua yang hadir, berkahkan umur kami, panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat. Dan jikalau hendak kau cabut nyawa kami setelah panjang umur dalam ketaatan sehat walafiat, hamba mohon padamu ya Allah, dengan barokah maulid ini, hamba mohon padamu ya Allah, dengan barokah maulid ini ya Allah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami salah, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami sujud, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami berpuasa, cabutkan nyawa kami dalam keadaan kami menyampaikan kebenaran, cabutkan nyawa kami dalam keadaan Engkau ridho pada kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dengan barokah maulid ini ampuni dosa kami, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami, ampuni dosa ayah dan ibu kami, ampuni dosa kakak dan adik kami, saudara kami ya Allah, saudara kami yang itu ya Allah, yang masih meninggalkan sholat, yang masih meninggalkan sholat, masih bergelut dengan riba ya Allah. Hamba mohon padamu dengan barokah maulid ini, berikan rahmatmu ya Allah, berikan hidayahmu ya Allah, berikan bimbinganmu ya Allah, berikan ampunanmu bagi ayah dan ibu kami yang sudah wafat, kakek dan nenek kami yang sudah wafat, guru-guru kami yang sudah wafat, sekarang berada di alam kubur. Hamba mohon padamu, ampuni dosa ayah dan ibu kami, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami, maafkan kesalahan ayah dan ibu kami, ampuni dosa kami kepada ayah dan ibu kami. Dosa mata ini ya Allah, kami sering melotot kepada ayah dan ibu. Dosa mulut ini kami sering membentak ayah dan ibu. Dosa hati ini kami sering menyakiti hati ayah dan ibu. Dengan barokah maulid ini, maafkan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami. Jadikan kubur ayah dan ibu kami taman dari taman surgamu. Jangan jadikan kubur lubang dari lubang kami neraka. Jangan ya Allah, bahagia kedua orang tua kami dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.